Sentra Industri Mebel Bambu Sendari terletak di Kelurahan Tirtowadi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sendari telah sejak lama dikenal sebagai desa penghasil berbagai kerajinan berbahan dasar bambu yang produk-produknya telah menembus pasar internasional. Halo semuanya, saat ini kita berada di Kabupaten Sleman, tepatnya di Sentra Industri Mebel Bambu Sendari. Tentunya mereka di sini telah menciptakan produk-produk yang berkualitas yang sudah menyebar ke berbagai mancanegara. Terlihat di belakang saya banyak sekali bambu yang tentunya nanti akan dibuat menjadi mebel. Sebagai sentra industri yang sudah ada sejak puluhan tahun, tentunya sentra industri bambu ini sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang ada di sekitar sini. Kalian penasaran seperti apa? Yuk kita ulik bersama. Desa Sendari memiliki sejarah panjang sebagai desa pengrajin bambu. Kerajinan bambu telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di sini sejak zaman nenek moyang. Hampir setiap rumah tangga di desa ini pada suatu waktu memiliki anggota keluarga yang terlibat dalam kerajinan bambu. Teknik-teknik pengolahan bambu yang telah diwariskan secara turun-temurun ini kini dikembangkan lebih lanjut dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan keaslian dan kearifan lokal. Sentuhan seni dalam produk selalu erat dengan unsur budaya Jawa yang kental. Uniknya, Sendari juga menyediakan workshop dan pelatihan bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin belajar membuat kerajinan bambu sehingga dapat menjadi tempat belajar dan mengembangkan keterampilan. Produksi dari hasil karya sentra ini tentunya sudah masuk ke pasar internasional. Dan kira-kira produksinya apa saja dan bagaimana proses pembuatannya? Ikutin aku. Nah ini contoh dari bambu tadi menjadi gantungan baju, kemudian kursi ya. Akhirnya saya ketemu juga sama salah satu pengrajin di sentra mebel bambu ini ya Bapak. Ya. Bapak saya mau tanya-tanya sedikit ya. Kalau bisa banyak juga boleh ya? Boleh. Kalau mula sejarahnya sentra mebel bambu ini tuh bagaimana, terus juga seperti apa? Ya, sekitar tahun 1998 itu kami mengadakan rapat. Waktu itu ada sekitar 25 pengrajin Di daerah sini? Di daerah sini. Kemudian kumpul, setelah kumpul karena tempatnya untuk penjualan ini kan dulu kan masih bingung, lalu kita pergi ke Kalurahan memohon kepada Pak Lurah agar diberikan tanah kas desa itu ya. Kemudian dikabulkan karena ini kan pengrajin, kemudian dikabulkan. Setelah itu kami hampir setiap bulan itu mengadakan rapat-rapat, kemudian kita membuat suatu outlet atau membuat suatu warung kerajinan bambu seperti yang kamu lihat saat ini ya. Nah itu kemudian setelah itu kan pesanan semakin banyak, tapi baru lokal ya, yang internasionalnya belum sih. Lalu kita membuat produk-produk, desain dan sebagainya. Itu sejarahnya sampai sekarang ya. Jadi meminta wadah kepada pihak di sini dari tahun 98 itu akhirnya jadilah membuat outlet hingga produksi banyak pilihan gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi kita membuat produk-produk, kemudian kita pasarkan dari 1998 sampai 2025 ini ya. Saya bersyukur karena saya dan teman-teman sekarang sudah ada 73 pengrajin. Kalau dulu kan 25 ya. Dan sekarang generasi muda itu banyak sekali. Jenis bahan bakunya ini dari bambu apa? Terus Bapak dapat bambunya ini dari mana Pak? Dari sekitar sini atau mungkin harus ambil dari jauh gitu Pak? Kalau gazebo itu biasanya bahan utamanya itu adalah bambu petung, fix bambu. Ini bambu petung, besar ya besar itu 15, 13 sampai 16 sampai 17. Itu apa diameternya? Ya diameter atau garis tengahnya itu untuk tiangnya. Lalu nanti setelah tiang itu kita siapkan, kemudian kelengkapannya baru kita
seperti ini bambu apus ya. Kebetulan ini ada yang inilah ini contohnya, ini bambu apus. Ini baru diproses cuci. Ini bambu apus. Kalau bambu apus itu kira-kira garis tengahnya hanya maksimalnya 9. Kita biasanya mengambil itu dari Sleman sendiri ya. Sleman tuh kan punya ini, ada hulunya, ada yang menanam di sana, dipanen kita pesan. Kemudian kalau kekurangan kita akan mengambil, contohnya yang pertama dari Sleman, dari Kulon Progo, dari Magelang, ya kadang juga dari Bantul juga. Sekitaran sinilah DIY begitu. Oke, masih sekitar DIY ya Pak. Masih. Jadi ada kemudahannya lah untuk mendapatkan bahan baku inilah ya Pak. Oke Bapak, kalau ini namanya jenis bambu apa Pak? Ini namanya jenis bambu petung. Bambu petung. Bambu petung ini yang besar sekali. Iya, lumayan lebih besar daripada yang tadi ya Pak ya? Iya. Ini sekitaran 15 sampai 16 cm. Jadi kalau untuk konstruksi gazebo bambu ataupun untuk tiang ini akan lebih kokoh dan kelihatannya itu lebih elegan gitu ya. Untuk urutan proses pembuatannya sendiri dari sentra mebel bambu itu seperti apa Pak? Kan banyak jenisnya. Mungkin Bapak bisa memilih seperti apa prosesnya dari salah satu produknya? Ya, ini sebagai contoh misalnya kita membuat suatu gazebo atau bangunan bambu, contoh singkat aja ya. Itu mulai dari kita order ke petani bambu sesuai dengan kesepakatan kita, lalu dikirim ke sini atau didatangkan ke sini, kemudian kita proses sesuai dengan order tersebut, ukuran, baru dicuci. Setelah pencuci baru dijemur. Setelah dijemur kira-kira kadar keringnya itu 50%. Ya, sudah alum bahasa Jawanya atau sudah menguning dari warna hijau, nanti terus kita akan segera produk. Ya, setelah kita produk nanti ada yang finishing dan sebagainya, sudah selesai kita tumpuk di gudang baru nanti kita kirim. Jadi setelah kita tuangkan cairan borak dan borik asid, itu kita rebus. Setelah kita rebus kurang lebihnya 70 derajat Celcius, itu bambu itu kita masukkan. Nah, kenapa harus panas? Saat panas itulah pori-pori bambu itu membuka dan semua cairan itu akan masuk ke bambu. Kurang lebihnya 1 jam atau lebih baru kita angkat. Nah, dia sudah dingin, artinya bahwa cairan itu sudah masuk ke bambu. Nah, setelah itu siap untuk kita produksi. Tujuannya untuk pengawetan ini agar produk kita ini lebih bagus kualitasnya ya. Jadi tidak seperti kalau tidak diawetkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemesan atau benar. Jadi kita awetkan bambu tersebut. Untuk saat ini sampai sekarang ini sudah masuk ke ranah luar negeri atau bagaimana? Iya, sudah. Di negara mana aja Pak? Ya, kalau boleh saya sebutkan ya. Satu, ini pembeli yang terbesar ya. Pembeli terbesar? Ya, itu adalah Prancis, Los Angeles, ya, Yaman, Malaysia, Nederland, kemudian Filipina, ya. Kemudian satu lagi Norwegia. Juga Spanyol, maaf, juga ada Spanyol. 7 negara. Nah, untuk proses pengirimannya sendiri itu seperti apa Pak? Kan kalau gazebo lumayan besar ya, itu prosesnya bagaimana? Ya, kalau gazebo itu kan kita buatnya knockdown, enggak besar juga. Kita buat knockdown, kita kasih kode-kode, nanti di negara bersangkutan dipasang sesuai dengan itu. Untuk pengiriman kita memang biasanya konsumen kita atau pemesan itu biasanya akan diambil sendiri, itu yang pertama. Yang kedua dikirim, seperti itu. Jadi ada 2, satu pengiriman, yang kedua diambil, seperti itu. Jadi ada 2 pilihan ya Pak, ya. Bisa semua ya. Oke Bapak, terima kasih banyak atas segala informasinya mengenai sentra bambu ini. Semoga kedepannya
makin banyak produksinya, makin banyak pengrajinnya, bisa dinikmati ke seluruh mancanegara dan seluruh Indonesia. Saya udah penasaran banget, bisa nih Bapak ajak saya keliling-keliling langsung yang ada di sini ya. Oke, mari Bapak. Hasil yang terjamin secara kualitasnya menjadikan kita semakin bangga dengan produk karya bangsa Indonesia. Sebagai desa yang terus produktif menciptakan kerajinan bambu dan merespon permintaan pasar yang begitu besar, masyarakat Sendari juga memiliki showroom yang memajang produk-produk unggulan mereka. Sehingga para calon pembeli dapat dengan mudah melihat berbagai produk yang ditawarkan. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa untuk berkunjung di Sentra Industri Mebel Bambu Sendari. Karena di sini semua produknya sangat unik dan menarik, dan kualitas produknya juga sudah ekspor. Sampai jumpa lagi di sentra-sentra IKM Yogyakarta yang tentunya menarik dan juga unik. See you!